dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita adalah standar ganda. Ya, subtema di pertemuan kedua ini ketidakadilan. Kalau yang pertama tadi batu sandungan. Saudara sekalian, sebenarnya tanpa disadari, setiap kita jangan-jangan punya standar ganda. Jangan-jangan kita seperti itu. Cuma selama ini tidak ditekankan. Di gereja tidak diajarkan pembangunan karakter ilahi. Sebenarnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu termasuk dalam pembangunan karakter. Bukan cuma percaya, selamat, harga surga murah sekali gitu. Kalau kita mau jadi anggota kerajaan surga, karakter kita harus dirubah. Makanya hidup ini sebenarnya seperti sebuah training singkat. Sekitar 70-80 tahun trainingnya. Jadi anak Allah enggak? Itu sebenarnya bukan di training gagal. Bukannya jadi anak Allah, jadi anak satunya siapa? Bukan jadi anak Tuhan, kebalik jadi anak hantu. Bukannya Tuhan, hantu akhirnya. Waduh, ini bagaimana ya? Dalam suatu ujian ada yang lulus, ada yang gagal, sudah pasti. Demikian juga manusia. Manusia ada yang gagal, ada yang lulus loh. Itulah sebabnya Alkitab berkata, oleh sebab itu kamu harus menang seperti aku menang, kata Tuhan Yesus. Disuruh berjuang maksudnya. Hidup ini perjuangan, saudara, gak gampang. Persoalan ekonomi, persoalan pasangan hidup, persoalan keamanan, macam-macam hidup ini yang kita hadapi. Makanya kita harus mendarat di bumi, jangan hidup di awan-awan. Kalau anak Allah pasti selamat. Betul, tapi apakah kita sudah jadi anak Allah atau belum? Kalau statusnya kita memang anak Allah, status, KTP, tapi benerannya kita sudah jadi anak Allah belum? Faktanya mana kalau kita anak Allah? Yang penting fakta, saudara. Teori sih boleh-boleh aja, aku sudah anak Allah. Ya itu kan di mulut, dalam perbuatan, apakah benar kita itu anak Allah? Di dunia ini banyak orang aneh, saudara. Dengar kebenaran, merasa sudah benar. Padahal belum. Ya. Standar ganda dikenakan dalam hidupnya. Standar ganda itu maksudnya gini loh saudara. Seseorang yang punya dua aturan. Yang dikenakan pada dirinya sendiri dan orang lain beda. Itu standar ganda namanya. Orang lain boleh suka-suka sendiri. Tapi dirinya, orang lain tidak boleh suka-suka sendiri. Tapi dirinya boleh suka-suka sendiri. Itu standar ganda namanya. Ya, ada banyak contoh standar ganda di dunia ini. Yang jelas kepentingan diri sendiri itu beda dengan orang lain gitu. Orang lain dituntut untuk sempurna tapi diri sendiri enggak. Seperti contohnya saya sendiri deh, biar tidak ada yang tersinggung. Ya. Saya nuntut saudara, saudara hidup kudus. Sampai ngotot-ngotot gitu kalau khotbah. Iya kan? Tapi enggak taunya saya hidupnya dalam dosa setiap harinya. Lah kan standar ganda namanya. Menekan orang dengan cara begitu tapi diri sendiri enggak ditekan. Itu standar ganda loh, dua aturan yang berbeda diterapkan. Ya. Dan ujungnya itu pasti kepentingan diri sendiri. Itu standar ganda namanya. Ini merusak, di mana-mana merusak. Di rumah tangga, di gereja, di kantor, dalam pelayanan. Itu orang yang standarnya ganda itu merusak. Tapi banyak orang tidak merasa standarnya ganda. Ini yang apa? Saya sebut dengan sakit jiwa sebenarnya. Bapak Ibu Saudara ya, kalau mendengar kata sakit jiwa jangan bayangannya orang gila itu ya, bukan. Sakit jiwa di sini jiwanya tidak lurus, masih miring ke kiri ke kanan, tidak seperti yang Tuhan inginkan, maksudnya itu, masih sakit tanda kutip. Itulah sebabnya Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari sakit jiwa itu. Sembuh dari kesesatan.
Sembuh dari kesesatan. Manusia itu cara berpikirnya sesat, miring. Makanya disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mau. Tidak seperti pasien disuntik atau sembuh. Enggak. Kebenaran enggak bisa disuntikkan, saudara. Kalau bisa enak seminggu sekali kita suntik di gereja aja, enggak usah khotbah. Ya, suntik vitamin yang didoain lebih dulu. Set, wah langsung hidup kudus. Enggak bisa, kalau bisa mah kita udah produksi itu vaksinnya. Enggak bisa, vaksinnya itu firman Tuhan. Karena Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Enggak ada yang lain. Makanya orang yang enggak ngerti firman Tuhan tidak selamat ya. Tidak selamat itu bukan soal neraka saja. Hidupnya tidak mencerminkan anak Allah. Hidupnya mencerminkan anak setan, saudara. Jarang ya ada pengkhotbah ngomong setan gitu. Kenceng, biarin aja. Udah siang-siang gini udah lapar kan. Nanti ngantuk lagi. Ini minta maaf ya saudara. Itu pakai kipas di belakang. Karena AC-nya kurang, karena sedang dibongkar di belakang kita itu. Nanti berapa saat lagi itu diplong itu tiba-tiba luas tuh. 5 meter ke belakang. Jadi, tapi kalau saudara mau ada yang ikutan menyediakan kursi boleh. Kan kita butuh kursi ratusan nih nanti. 150 kali ya. Kalau ada yang punya kursi boleh. Ya. Tapi jangan kursi tukang cukur itu ya. Nanti di belakang bulat-bulat tukang cukur lagi. Kursi yang beginilah. Entah 1, entah 2 kalau saudara ada boleh. Terus kalau ada yang punya AC atau mau beli AC boleh buat gereja. Gitu. Ya kan? Kita rame-rame aja mensupportnya. Jangan digantungkan satu orang juga ya. Siapa yang punya lebih diberkati menjadi berkat. Kan gitu. Ada amin gak nih? Mantap kalau kayak gitu. Enak. Ya. Oke. Contohnya ya kalau standar ganda itu gini loh. Gampang sekali mengkritik orang. Tapi dirinya sendiri gak mau dikritik. Coba bayangkan. Kesel gak sama orang kayak gitu? Dikit-dikit ngeritik, dikit-dikit kritik. Dikasih tahu dikit ngamuk. Sakit. Udah tahu sekarang orang sakit jiwa ya. Jadi kalau kita punya teman seperti itu, jangan marah sama dia. Masih sakit. Nah, gitu ya. Jangan-jangan bukan teman kita. Jangan-jangan pasangan hidup. Ya kan bisa aja. Masih sakit ternyata. Itu ya. Kritik orang seenaknya. Dia itu ya Pak suka ngomongin saya tuh dia tuh. Gitu. Padahal diri sendiri suka ngomongin orang juga. Aneh enggak sih? Dia itu jerawatan tuh Pak. Padahal diri sendiri banyak banget jerawatannya. Makanya sebelum nyerang orang, bercermin dulu. Jangan standar ganda. Itu standarnya ganda tuh. Untuk orang lain beda, untuk diri sendiri beda. Mudah mengkritik, mudah menyalahkan. Suka nyari salahnya orang. Kalau orang suka nyari salahnya orang, nah ini perlu tanda gejala. Kalau orang flu gejalanya apa? Pilek, batuk, meriang gitu kan. Kalau orang suka nyalain orang itu gejala dari sakit apa? Sakit jiwa. Itu loh. Enggak ada yang ngomong. Jangan-jangan tersinggung nih. Gak ada yang bicara, gak ada yang respon. Iya benar. Kadang-kadang kita mesti belajar memarahi diri sendiri, saudara. Ya, kalau udah nyerang orang gitu ya, cepat-cepat cari kaca. Oh, rupanya kau sakit ya, masih sakit jiwa. Karena diri sendiri tidak bersih, makanya jangan suka nyalain orang. Yang kedua, standar ganda itu menuntut orang lain supaya taat aturan. Tapi dirinya sendiri tidak taat. Itu standar ganda namanya. Misalnya saya khotbah gini. Saudara itu kalau makan tuh yang sehat. Nggak taunya ketemu sama saya di warung. Makan lemak. Wah,
Coba. Langsung saudara gini, ya langsung. Minggu depan gak datang lagi. Iya dong, ngapain datang lagi sama pembohong? Itu kan pembohong namanya, munafik itu namanya. Saudara itu jaga mulut loh ya. Jangan ngomong sembarangan. Tapi saya ngomong sembarangan. Waduh, orang seperti itu munafik, gak bisa dipakai. Gak bisa didengar, gak jadi teladan juga. Hati-hati ya saudara ya. Ini gejala sakit jiwa. Saudara. Padahal kita lagi di training menjadi anak Allah. Karakternya harus matang. Sifatnya harus matang. Kepribadiannya harus matang. Dalam bahasa Alkitab, mengenakan kodrat ilahi. Itu maksudnya. Lah kok hal sederhana aja salah terus sampai hari ini. Kita belajar yang serius, saudara. Kalau enggak buat apa tiap minggu buang waktu di sini 2 jam. Kalau kita spend waktu 2 jam itu dapat kebenaran untuk dihidupi supaya kita berubah. Jangan tidak berubah sama sekali. Ya. Ilustrasi yang saya pakai di ibadah 1 tadi itu beneran loh itu. Ada seorang pemuda, dia mau cari pasangan, pacar, gebetan. Dia itu punya kriteria rupanya. Mungkin dia suka nonton film Korea kali ya. Kriterianya begini loh, aku maunya cewek yang begini nih, yang tinggi, yang kurus. Tapi jangan terlalu kurus. Wah, syaratnya banyak banget. Yang pinter, anaknya orang kaya, apalagi yang takut Tuhan, lengkap banget itunya kriterianya. Luar biasa ya. Temannya bingung lihatnya, kriterianya berat sekali nih. Itu. Terus, iya deh, ntar ku cariin ya gitu. Oh ya, oke. Terus kan Mak Comblangnya ini temannya nih. Mak Comblangnya pengen tahu dong, kamu tertarik gak? Kasih kode-kode dong. Nanti kalau udah ketemu cewek ini. Baik, oke. Kodenya gampang kok. Nanti kalau aku batuk-batuk, nah itu cirinya aku gak tertarik tuh. Gitu. Nah, itu gak tertarik tuh artinya. Gitu. Oke deh, gampang kalau gitu. Udah. Makan siang bareng. Kenalin dong. Udah. Belum 5 menit. Artinya gak suka si cowok. Dia nggak suka, ya udah, diburu-buru diselesaikan saja. Minggu depan gitu lagi. Si cowok 10 menit, lumayan nih 10 menit. Jangan-jangan suka nih. Setelah 10 menit, gitu. Nggak suka, ya udah bubar lagi. Terus gitu, sampai suatu hari. Begitu ketemu, cowok ini dia yang ku cari, yes. Wah, dia senyum-senyum saudara. Dia pengen batuk pun ditahan. Supaya nggak salah ngerti Mak Comblangnya. Ditahan. Senyum-senyum terus. Nggak berapa lama ceweknya yang ini. Rupanya Mak Comblangnya juga nanya ceweknya kan. Nanti kalau kamu nggak suka gimana? Sama jawabannya. Jadi jangan suka gitu saudara. Mengharapkan orang lain itu perfect. Sempurna. Diri sendiri nggak ngaca. Aduh, itu kalau dia berdoa ya, Tuhan berikan aku pasangan hidup yang begini, begitu, begini. Malaikat bingung. Orang ini nggak ngaca ya. Dirinya sendiri nggak benar, nggak pengen orang benar. Aduh, kita itu lihat diri sendiri, jangan suka menghakimi orang lain. Ya. Nggak boleh loh menghakimi orang lain. Dia itu kurangnya ini loh Pak, ini itu. Baterainya kenceng banget tuh. Nggak boleh begitu. Ya, jaga mulut. Kita itu harus tenang. Ya, jangan punya standar ganda. Jangan mengharapkan orang lain sempurna kalau diri sendiri nggak sempurna. Kan begitu. Yang ketiga, kita itu harus menerima orang lain apa adanya, jangan standar ganda.
Orang lain diharapkan standarnya seperti itu, diri sendiri padahal nggak benar juga. Ini menyebabkan masalah di mana-mana. Saudara tahu nggak? Orang dunia itu maunya standar ganda. Iya, orang dunia itu maunya standar ganda. Makanya ada ajaran yang bagus sekali. Ajarannya begini. Kita itu jangan melakukan sesuatu yang kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Kita itu jangan menghina orang kalau nggak mau dihina gitu loh. Itu bagus kan? Tapi ada yang lebih bagus. Yang diajarin Tuhan Yesus. Kalau itu negatif rule namanya. Negatif rule itu jangan. Kamu jangan cerewet kalau nggak mau dicerewetin. Kamu jangan nipu orang kalau nggak mau ditipu. Oh itu bagus. Tapi itu negatif rule. Negatif bukan negatif buruk maksudnya ya. Negatif itu jangan itu loh. Ya. Tapi Tuhan Yesus ngajarin positif rule. Lakukan. Lakukan sesuatu yang kamu mau kamu diperlakukan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita mau dicintai, kita harus mencintai. Kalau kita mau diberkati, kita harus memberkati. Kalau kita mau dimengerti, ya kita harus mengerti orang lain. Proaktif, bukan gini, jangan. Kalau cuma jangan gini akibatnya. Jangan, enggak. Ya udah enggak. Aku enggak mau ngomong sama dia. Kan jangan kan? Aku enggak buat dosa yang penting. Nah itu negatif rule tuh. Enggak buat dosa, udah cukup. Tidak berbuat dosa pun, kalau diam aja itu pun dosa, saudara. Orang yang diam aja ya, enggak buat dosa enggak, diam aja. Enggak berguna gitu maksudnya. Itu pun sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena setiap hidup kita, Tuhan punya rencana yang hebat untuk dipakai Tuhan. Katakan amin. Hebat saudara. Kalau saudara sudah lemah fisiknya, tetap bisa jadi hebat. Bagikan link kebenaran kemanapun. Supaya semua orang, iya ya gitu, sadar. Gitu. Banyak orang enggak sadar. Ya, itu maksudnya, jangan standar ganda, saudara. Standar ganda ini menjadi masalah. Kenapa? Orang yang standarnya ganda itu sebenarnya orang munafik. Kayak saya ngomong, jangan rokok, saudara. Tapi di belakang saya ngerokok. Itu munafik. Orang munafik gak bisa jadi teladan. Gak bisa jadi berkat. Makanya perhatikan orang yang khotbah gak berani ngomong sesuatu, itu dia lakukan tuh pasti. Itu pasti dia lakukan. Ya, kecuali nekat ya orangnya ya. Banyak orang nekat juga itu, ngomong sesuatu yang dia nggak lakukan. Itu nekat sekali itu. Saudara itu mulut harus jangan bocor, itu khotbahnya. Mulut sendiri bocor kemana-mana. Itu munafik sekali orang-orang seperti itu. Ya, hati-hati loh. Jangan hidup kita sekali aja munafik, standar ganda. Kenapa kita tidak boleh munafik standar ganda? Karena kalau kita seperti itu, orang lain tidak percaya sama kita. Gak bisa diomong, ini percuma orang ini didengerin. Karena standarnya ganda. Bayangin kalau saya sambil khotbah ya. Saudara jangan rokok ya, itu gak sehat loh saudara. Kira-kira datang lagi gak? Ya gak mungkin datang lah. Ini orang gila ini kali ya. Ada kan yang begitu? Ada. Makanya orang tua ngajar anak itu supaya efektif jadilah teladan. Jangan ngomong tok. Anaknya dimarahin, kamu nak harus ke gereja kalau minggu rajin. Loh, papa nggak ke gereja? Diam. Itu main menang sendiri itu namanya. Gak bisa begitu, percuma. Nanti anak-anaknya lama-lama kan udah bosan dengarnya tuh. Lama-lama anaknya, kamu ke gereja nak? Amin. Nah, itu, amin doang tapi. Amin maksudnya amin temennya. Nah, temanku namanya Amin Pak. Itu. Jangan standar ganda saudara. Hidup kita kalau kita standar ganda, tidak bisa jadi berkat. Omongan kita nggak bakalan didengerin orang lain. Nggak bakalan. Makanya suami istri juga di dalam keluarga, jangan standar ganda. Suami nih ngomong sama istrinya gini. Mah, kata firman Tuhan.
Wih, pakai firman Tuhan. Rohani banget sang suami ini. Kata firman Tuhan, ya, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Ada amin, Ma? Mamanya pasti amin dong. Ya, firman. Kalah deh gue. Nah, itulah nasibnya istri-istri yang tidak belajar Alkitab. Kalau di sini nggak ada yang kayak gitu pasti. Begitu suaminya ngomong gitu, amin, Pak. Tapi ada tertulis juga, Pak. Itu ayat berikutnya loh, Pak. Tolong dibacain, Pak. Bawain Alkitab. Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Ayo ngomong apa lagi? Ada amin, Pak? Gitu. Nanti papanya musam-musam. Amin, Pak? Berani? Pasti amin akhirnya. Jadi amin deh. Gitu. Ya, ada amin semua? Gitu dong. Jangan suka pakai ayat-ayat deh untuk ngakalin istri. Atau ngakalin suami. Tuhan Yesus paling tidak suka sama orang yang munafik itu. Waduh. Tuhan Yesus berkata begini. Makanya ya, hidup kita ini teladannya cuma Tuhan Yesus. Jangan mengambil teladan dari perjanjian lama. Perjanjian lama siapapun orangnya. Abraham punya gundik. Abraham menipu, ditanya orang. Itu istrimu ya, Sarah? Cantik. Bukan, itu saudaraku. Meskipun memang saudaranya, tapi dia bohong kalau bukan istrinya. Gak bisa ditiru itu. Abraham, bapak orang beriman itu yang ditiru apanya? Ketika disuruh mempersembahkan Ishak, ia persembahkan. Nah itu teladan. Tapi bukan seluruh hidupnya. Gitu loh. Nabi-nabi perjanjian lama, gak ada apa-apanya dibanding Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Injil, dahulu banyak orang benar ingin mendengar yang kau dengar. Ingin melihat yang kau lihat. Para raja, nabi-nabi semua ingin melihat yang kau lihat. Pengen dengar yang kau dengar. Coba bayangkan. Puncaknya itu Tuhan Yesus. Makanya Taurat pun batal. Saudara jangan parkir di perjanjian lama. Maju terus sampai perjanjian baru. Puncaknya itu ada di salib itu. Ya, ada amin semua. Saudara, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita pun harus sama, menyalibkan manusia lama kita. Kalau manusia lama kita matikan, maka kita tidak berpusat pada diri sendiri. Maka kita tidak mungkin egois lagi. Ego itu asalnya dari mana? Dari manusia lama. Kalau kita tidak egois lagi, maka kita tidak mungkin standarnya ganda. Pasti ketika kita ngomong tulus. Jangan begitu ya ibu. Termasuk kita berarti. Bukan nasihatin tapi diri sendiri melakukannya. Mau itu munafik sekali itu. Seperti yang Tuhan Yesus marah dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Matius 6 ayat 24. Hari ini, hari itu ceritanya orang Israel tuh menyembah yang lain. Ya, menyembah yang lain. Makanya Tuhan marahnya begini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu gak boleh punya standar dua. Standarnya cuma satu, Tuhan Yesus. Jangan hidupnya kalau di gereja standarnya Tuhan Yesus. Kalau di rumah, di luar gereja, standarnya dunia. Matre dan sebagainya. Menyembah mamon maksudnya itu. Amin ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan itu harus dengan tulus setulus-tulusnya. Cuma satu sembahan kita, Adonai Elohim. Siapa? Adonai Elohim. Yang mengutus putra tunggalnya ke bumi ini. Siapa? Tuhan Yesus. Sesembahan kita juga, Tuhan Yesus. Begitu. Ya. Jadi kalau kita standarnya harus satu pusatnya. Adonai Elohim. Ingat ya saudara, itu bacanya bukan Yahweh, itu bacanya Adonai. YHWH itu Adonai, bukan Yahweh. Saudara jangan pernah baca Yahweh. Tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Yahweh itu sembarangan saudara. Yehova juga salah, Adonai yang benar. Periksa aja faktanya.
Ya. Jadi kalau kita standarnya cuma satu. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Cuma satu sesembahan kita. Rasul Paulus menekankan dengan jelas sekali. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sesungguhnya Bapa kita itu cuma satu, Bapa di surga. Demikian juga Tuhan kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Jelas, standarnya itu, jangan punya standar lain. Banyak orang yang saya perhatikan ya, mengaku percaya dengan mulutnya, tapi standarnya ganda. Di gereja ngomongnya Tuhan Yesus. Nanti sampai rumah, nanti kalau anaknya sakit, kita ke orang pintar ya Pak. Orang pintar maksudnya orang pintar itu siapa? Kenapa disebut pintar? Itu orang bodoh itu. Kok pintar? Dulu ada yang nawarin saya, Pak, kita ke orang pintar aja. Enggak, saya yang pintar. Habis kesel. Paranormal dibilang pintar. Kalau orang datang kepada yang lain, itu pintar apa bodoh itu? Kita harus datang hanya kepada Dia, kepada Tuhan saja. Gak boleh bercabang, hatinya cabang. Ya, ibu-ibu mau hati suaminya bercabang. Kalau malam ngelindur, panggil-panggil, Hawa. Lu kok Hawa? Saya pakai Hawa aja deh, soalnya gak ada yang namanya Hawa kan. Yang ada Eva, padahal Hawa juga itu. Ngelindur sambil panggil Hawa. Loh ini siapa ini Hawa? Waduh. Nggak mau kan bercabang. Sama Tuhan kita tidak mau kita bercabang. Standar kita cuma satu, kebenaran. Tuhan Allah. Orang Chinese panggilnya Sangti, penguasa langit. Tien. Ya kan? Orang Batak bilangnya Debata. Sebutan itu bisa apa aja, tapi tujuannya pribadinya satu. Kalau kita benar-benar serius mau jadi anak Allah, mulai sekarang perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Jangan punya standar ganda. Mengharapkan orang lain begini begitu, diri sendiri nggak benar. Ya, yang paling berat itu sebenarnya pengkhotbah, saudara. Karena seorang pengkhotbah dituntut oleh Tuhan bukan ngomongnya aja yang pintar. Begitu saya ngomong sesuatu, kan saya dengar. Balik kan. Balik itu. Ketika saya ngomong, jangan bodoh saudara. Itu muter ke sini. Jangan bodoh. Gitu. Hidup cuma satu kali. Ayo kita belajar. Orang Farisi itu kebangetan loh. Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Coba bayangkan. Mereka suruh orang begini, begitu, tapi mereka sendiri nggak ikutan. Itu ibarat orang ya, yang banyak ide. Banyak di dunia ini orang banyak ide tok. Ngomong tok. Idenya tuh banyak. Kalau mengkritik gereja itu pintar. Gereja ini kurang ini Pak, kurang ini, kurang itu. Kurang semuanya gitu. Bagus kalau tahu kurangnya. Ayo datang, kita kerja sama-sama, kita perbaiki. Oh saya nggak bisa Pak. Saya itu khusus mengkritik. Keahliannya khusus nyerang Pak. Atau bilangnya gini, saya nggak ngerti Pak memperbaikinya tapi jelek. Orang nggak tanggung jawab tuh begitu tuh. Bisanya jelek-jelekin tapi nggak bisa kasih solusi.
Padahal hidup kita ini, anak Allah itu memberikan solusi. Anak Allah itu pembuat solusi, solution provider. Bukan troublemaker. Bukan bikin masalah di mana-mana. Justru di mana kita ada, masalah reda. Selesai. Harusnya begitu. Ada amin gak nih? Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita evaluasi bagaimana kita hidup ya. Supaya kita di rumah pun jadi berkat. Mulai sekarang beda. Wah jadi berkat loh. Anakku sekarang suka sama aku. Dulu jauh-jauh takut. Bapaknya sama mamanya menakutkan katanya. Dekat-dekat bahaya. Kayak berduri gitu. Jangan. Sekarang kita mulai, oh iya ya berubah semuanya. Pasti ada perubahan dalam diri kita. Orang yang mendengarkan firman kebenaran terus-menerus ya, pasti berubah. Katakan amin. Tidak mungkin tidak berubah. Meskipun berubahnya ada yang banyak, ada yang dikit. Ibarat orang diet gitu ya. Badannya 100 kilo. Gede dong 100 kilo. Saya separohnya kali. Gede badannya. Diet. Bagus. Tapi dietnya enggak niat. Ya enggak signifikan perubahannya. Turun berapa bro? Turun pak. Turun seon. Turun seon itu bukan turun itu. Itu belum makan turun. Aduh. Ini harus serius ya. Orang Farisi ini ya. Seperti orang buta. Kalau membersihkan cawan itu luarnya yang dibersihkan, bukan dalamnya. Ada enggak di sini kalau nyuci gelas, bukan dalamnya, luarnya doang? Udah. Ada? Pasti enggak ada kan? Lah kenapa hidupnya seperti itu? Ayo. Gelas diharapkan bersih, tapi luarnya doang. Tapi maunya bersih dalamnya juga. Ya enggak bisa. Standar itu harus satu, enggak boleh ganda. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang kelihatan bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di luar kelihatan rohani, pakaiannya putih-putih. Pakai jas, pakai stiker pendeta. Apalagi? Stikernya mestinya diganti itu, jangan pendeta, pendekar. Habis hamba Tuhan bukannya mengajarkan firman, mengajarkan pikirannya sendiri. Banyak orang keblinger loh di dunia ini. Mengerikan nih. Kalau ngajarin orang harus sesuai Alkitab. Dirinya sendiri enggak sesuai Alkitab. Standar ganda itu. Itu orang-orang munafik itu memang begitu. Ahli Taurat itu begitu. Dia menaruh beban-beban berat di bahunya orang. Tapi dia sendiri enggak mau ikutan. Soal hari Sabat. Soal hari Sabat. Ahli Taurat membuat aturan yang sangat rumit. Sehingga ketika Tuhan Yesus pada hari Sabat menyembuhkan orang sakit, dianggap melanggar Taurat. Makanya orang Farisi ahli Taurat bilang begini, hari Sabat kau menyembuhkan orang. Gitu. Salah itu menurut Taurat. Tuhan Yesus berkata apa? Pada hari Sabat, kalau domba atau hewan peliharaanmu itu terjerembab ke dalam lubang, kau selamatkan enggak? Orang Farisi pergi. Karena apa? Karena dia enggak konsisten. Standarnya ganda. Orang lain dihakimi dengan standar itu, dirinya sendiri melakukannya. Di hari Sabat, iya kalau ada dombanya yang itu diambil sama dia. Kenapa? Kalau enggak mati, rugi. Ujungnya duit. Makanya orang standar ganda itu ujungnya diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Itu sebenarnya. Ya.
Jadi ingat ya, mulai sekarang. Dimulai dari suami istri dulu deh. Apakah suaminya suka nuntut? Kalau suaminya suka nuntut sesuatu, suaminya dibeliin cermin dulu. Ya. Papa sudah begitu belum? Mah, kamu itu ya mah, baca firman setiap hari mah. Istrinya bilang, lah papa kok gak baca? Ya maksudnya nitip. Enak aja nitip. Itu mah standar ganda namanya. Pokoknya standar ganda, orang standar ganda itu gak benar. Mulai sekarang jangan kita standar ganda. Kita perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kalau enggak nanti standarnya ganda. Kita menghina orang sesukanya. Nanti dihina dikit ngamuk gitu. Nah itu dia. Sakit jiwa. Mestinya orang yang baik itu ya yang sudah mengenakan kodrat ilahi itu. Dihina ya biasa saja. Ya. Bahkan tadi sudah saya kasih ilustrasi kan. Golden rule-nya dari Tuhan Yesus itu bahkan positif rule. Bukan cuma satu standar, bukan. Positif bahkan. Kita melakukan apa yang kita harapkan Tuhan lakukan sama kita. Kita lakukan terhadap orang. Lakukan yang baik terhadap orang lain supaya orang lain baik sama kita. Jangan mengharapkan orang lain baik sama kita padahal kita jahat. Gak masuk akal itu. Padahal Tuhan mengasihi kita waktu kita masih jahat. Kurang apa lagi? Tuhan itu sangat mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa loh. Bapa di surga mengutus anaknya ke bumi ini waktu kita masih berdosa. Bahkan belum lahir. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Supaya semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Bayangkan anak Allah. Anak kaisar langit. Penguasa langit. Raja langit. Kita itu dianggap anak. Tapi karakternya yang benar. Jangan sampai karakternya gak mencerminkan anak Allah. Saudara bayangkan saja ya. Kalau kita punya anak. Anaknya malu-maluin gitu. Aduh malu aku punya anak ini. Nanti orang lihat anak kita. Apa komentarnya? Ini anak siapa ya ini? Kan begitu kan? Bapaknya langsung, gak tahu tuh. Malu-maluin. Lah kalau kita anak Bapak di surga harusnya kalau orang, para malaikat Bapak lihat ini loh anakku kayak begini nih. Gitu loh mestinya. Ya. Amin saudara. Kalau kita tidak seperti itu, waduh kita menghina pengorbanan Tuhan Yesus sebenarnya. Kita dibeli oleh Tuhan Yesus supaya kita itu tidak seperti yang dulu. Supaya kita berubah. Supaya kita menanggalkan manusia lama. Supaya kita tidak jadi anak setan. Jadilah anak Bapa di surga. Ada tujuannya hidup ini. Hidup ini bukan kebetulan lahir. Hidup ini ada tujuannya, ada maknanya. Bagaimana kita memaknai hidup kita itu yang penting. Jangan asal hidup aja. Ya. Hidup sekali aja nyusahin orang. Hidup sekali itu nolong banyak orang, bukan nyusahin orang. Jadi anak aja nyusahin orang tuanya. Jadi anak itu yang membanggakan orang tuanya, orangnya senang gitu lihat ini anakku nih. Gitu loh. Kita punya Bapa di surga. Coba mulai sekarang Bapak Ibu Saudara kita semua kita pikirkan ya, gimana ya Tuhan supaya aku menyukakan hati Bapa. Mestinya begitu. Bukan maunya sendiri, aku maunya begini, sok-sokan gitu. Dari body language-nya bisa dibaca, saudara. Saudara bisa baca dong body language saya. Kalau saya sombong pasti body language saya nggak gini. Pasti gini. Iya kan? Kira-kira saudara sebel atau yes terus Pak gitu gak? Kalau ada orang yang yes itu, oh sama gilanya berarti. Aduh, sebenarnya manusia itu yang munafik itu nggak bisa sembunyi loh, beneran nggak bisa. Bisa sih pura-pura, tapi setiap saat keluar hasilnya lagi gitu. Nggak bisa. Makanya saudara jangan pura-pura.
Beneran aja kita hidup tulus yuk. Sama sesama mengasihi. Perkara dia nyebelin ya, biarin aja lah itu urusan dia. Dia masih TK. Jadi makanya nyebelin. Kan gitu kan? Ya udah. Kok nyebelin dibalik nyebelin ya, anak TK berantem dua-duanya tuh. Gitu loh. Jangan, hidup cuma sekali. Ya. Jangan kalau sudah nyanyi lagu rohani, lagunya itu melangit gitu. Tapi perbuatannya begitu. Jauh banget gitu. Bedanya itu. Kalau kita menyembah dia ya, Adonai Elohim, hati-hati loh. Jangan menghina loh, asal-asalan menyebut namanya. Orang yang asal-asalan menyebut namanya itu gitu tuh, kalau nyembah itu teriak-teriak. Tuhan. Tapi benci sama orang, sombong, sembarangan, itu menghina loh itu. Itu menghina Tuhan loh sebenarnya. Kalau kita hormat sama Tuhan ya, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, gunung batuku. Kan gitu. Dalam segala hal nanti keluar, ada orang ngomelin kita gitu ya. Tuhan, itu bukan, lu jual gue beli. Galak bener jadi orang. Jangan ya. Makanya kalau Bapak Ibu hadir di sini sama istri, suami istri lengkap, saya tinggal lihat wajahnya aja. Suami sama istri, istrinya gini enggak? Kan kelihatan nih. Tapi di sini enggak ada yang gitu sih. Semuanya lurus ke depan. Enggak berani lihat sampingnya. Saudara, mari kita menyembah Tuhan dengan benar. Standarnya cuma satu. Sesembahan itu standarnya cuma satu. Tuhan kita. Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang roh yang menemani kita, Roh Kudus. Cuma satu, jangan yang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh cinta uang. Kita tidak boleh cinta kekuasaan. Kita tidak boleh kedagingan. Nafsu seks yang tidak benar. Itu menghina Tuhan itu. Sebab kita milik Tuhan. Milik Tuhan dipakai sembarangan. Waduh. Ya. Mari kita menyembah dengan sikap hati yang benar. Ketika kita mengatakan Adonai Elohim. Harus beneran. Beneran Tuhan. Serius Tuhan. Aku mau benar Tuhan. Gitu mestinya. Amin semua. Adonai Elohim. Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Satu lagi, ketika kita memuji Tuhan, itu harus perasaannya tulus. Jangan standarnya dua. Memuji Tuhan itu enak loh Pak lagunya, tapi nggak dihayati, itu standarnya dua tuh. Cuma mau lagunya, tapi tidak mau penghayatannya. Mestinya apa yang kita katakan itulah yang kita hidupi. Kan begitu harusnya ya. Seperti seorang pemazmur itu loh. Saya itu yakin sekali loh seorang pemazmur itu tulus ketika menulis kitab Mazmur. Kenapa? Yang menggunakan perasaannya. Ia tidak hanya menggunakan logikanya, ia menggunakan perasaannya untuk mengasihi Tuhan, untuk menyembah Dia. Ketika ia mengatakan begini, seperti rusa rindu aliran sungainya. Itu kan puisi ya. Puisi. Puisi itu ditulis dengan perasaan. Gak mungkin standarnya ganda. Karena perasaannya ikut. Orang yang standarnya ganda gak pakai perasaan itu. Aku percaya Tuhan. Tapi di saat lain melakukan yang lain. Gak pakai perasaan sih, pakai logika. Oh ini beda gitu, pakai logika tuh. Kalau pakai perasaan ya cintanya Tuhan, cintanya kita sama Tuhan. Dimanapun tetap sama. Kalau orang benar-benar pakai perasaan mencintai pasangan hidupnya, dimanapun tempatnya ia tetap cinta. Ada amin?
Bayangkan, mah aku cinta kau mah. Keluar dari rumah berapa ratus meter katanya single lagi. Kata orang gitu kan. Oh, laki-laki itu kalau keluar berapa ratus meter dari rumah udah bujang lagi Pak gitu. Enak aja bikin aturan sendiri. Standar ganda itu. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara, kita harus mengenakan standar itu satu saja. Kemanapun aku pergi, kemanapun aku melangkah, apapun yang kulakukan, mau bisnis, mau karyawan, mau apapun yang kulakukan, standarnya cuma satu, yaitu menyenangkan Dia, yaitu Tuhan Yesus standarnya. Jangan punya standar lain. Makanya kita tidak boleh cinta uang, cinta kekuasaan dan sebagainya. Tapi kita harus cari uang yang banyak. Kalau bisa berkuasa harus berkuasa. Tapi semua itu persembahkan untuk Tuhan. Makanya saya tidak setuju orang ngajarin, udah gak usah kerja. Yang penting selamat masuk surga. Salah itu saudara. Sejak kecil harus dididik semua orang. Kerja keras. Yang pinter, smart, yang sehat, yang banyak ilmunya, keterampilannya yang banyak. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa jadi berkat. Gunakan semua itu untuk Tuhan. Itu maksudnya. Jangan sampai ini bisa, nggak bisa, itu nggak bisa. Bisamu apa? Bisaku nggak bisa itu Pak. Jangan ya. Dulu kita memang susah, mungkin sebagian gak sempat sekolah dulu, ya gak apa-apa lah. Kan bukan salah kita. Tapi belajar gak boleh berhenti sampai sekarang. Apalagi soal kebenaran. Kebenaran seperti ini akan mematangkan karakter kita. Saudara. Karakternya jadi matang. Kok saudara dengerin motivator doang gak matang karakternya. Tapi kalau seperti ini matang. Kalau orang sudah matang ya, setan lewat. Dasar setan. Enggak masalah setan memang. Enggak takut. Enggak takut apapun. Dalam masalah, ya biasalah hidup ini memang ada masalah. Biasa saja. Ya kita kerjakan saja bagian kita. Masalah itu biasa saja bagian dari hidup kita memang. Di sini ada yang enggak mau punya masalah sama sekali sejak lahir sampai mati. Kelihatannya enak ya. Coba aja. Saudara kalau dikasih tubuh, gak punya rasa sakit, dicubit. Gak sakit loh. Mau? Mau? Ditonjok, gak sakit. Orang yang gak punya rasa sakit, itu menderita saya kasih tahu. Artinya dia tidak bisa merasakan enak juga. Dia makan enak, apa ini rasanya? Gak berasa. Mau saudara? Makanya
Yang sekarang ini udah sempurna. Punya rasa sakit, bagus. Bisa sakit, bagus. Karena kalau kita sakit, iya ya, supaya aku tidak sombong. Bayangin gak pernah sakit dari kecil sampai gede. Wah, dia lihat orang sakit, gak ngerti dia. Mau doain apanya, gak ngerti. Sakit itu apa? Gak bisa, kita harus dikasih sakit, dikasih menderita, dikasih persoalan. Supaya kita lulus. Alkitab jelas mengatakan, ia menghajar anak yang dikasihnya. Kita sebenarnya dihajar oleh Tuhan. Setiap orang hajarannya beda. Sesuai dengan kedewasaan masing-masing. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Gak mungkin saudara saya dicobai melebihi kekuatan, gak mungkin. Artinya cobaan apapun berarti aku sanggup nih. Susah sekali, tapi aku sanggup. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan itu sebenarnya. Asal kita mengasihi Dia. Ya. Amin, saudara. Kan begitu. Jadi saya itu berharap ya, dari waktu ke waktu gitu ya, perubahannya nyata kita semua. Saya juga berharap khotbah saya jangan ada yang salah ya Tuhan. Kalau salah itu saya bisa seharian kepikiran loh. Tadi itu salah ngomong loh. Pernah loh salah ngomong. Dulu tuh salah ngomong apa ya, saya lupa. Saya sampai waduh salah ngomong ya. Kadang-kadang ya kita nulis artikel, malam hari capek kan. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Anak Allah artinya masuk ke surga. Surganya karena hang kali ya. Surganya ganti neraka. Surga jadi neraka ketikanya. Besoknya lihat, loh kok neraka? Waduh itu bukan roh jahat loh. Itu karena ngantuk gak karuan loh. Aduh, saya cuma sedih kalau lihat media sosial. Si Fani sering ngirimin saya nih. Bagus, kirimin aja yang aneh-aneh. Saya sedih kalau lihat media sosial yang viral-viral itu yang salah-salah semua gitu. Yang aneh-aneh itu. Ada suatu hari dikirimin ke saya. Perkataan kita itu mengandung kuasa, saudara. Wih, hebat kan? Makanya saya dulu gak kaya-kaya loh, saudara. Karena apa? Perkataan saya gak pernah mengatakan aku kaya. Sejak saya sadar perkataan saya punya kuasa, setiap hari aku katakan dengan iman, saudara. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Di jalanan ngomong sendiri, aku kaya. Jangan ya saudara ya. Itu bukan jadi kaya. Itu jadi gila namanya. Tapi itu diajarin bener loh saudara. Kalau saudara ikut para motivator itu ya, diajarinnya begitu. Kalau saudara mau kaya ya, tiap pagi bangun bercermin diri. Katakan kepada dirimu sendiri, kau kaya, kau kaya, kau kaya. Gitu, ngajarinya gitu, serius. Jangan mau dibodohi begitu. Waduh, yang kasihan yang pengen cantik dong. Dia bawa cermin kemana-mana. Aku cantik gitu. Di bus kota juga gitu, aku cantik. Viral nanti di TikTok. Ada orang gila. Saudara, yuk kita sama-sama. Saya sering bicarakan di sini kita itu keluarga, ya. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang. Jangan, kita keluarga nanti sama-sama kita ke surga. Kan gitu kan? Jadi inilah yang sebenarnya perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua itu. Supaya kita memiliki karakter yang matang, yang integritasnya sempurna, yang tidak double standar, standarnya satu. Kan begitu, supaya kita memiliki karakter anak Allah. Musuh kita itu kita sendiri. Siapa yang songong? Setan. Kita sendiri. Siapa yang buat dosa? Ya kita sendiri. Masa setan yang buat dosa? Setan mah cuma menggoda doang. Kadang-kadang manusia nggak digoda ada jatuh. Nyalain setan lagi. Setan bisa geleng-geleng loh. Kenapa ya kita dijadiin kambing hitam terus ya? Manusia itu kadang-kadang nggak perlu digoda kalau pikirannya sudah satu frekuensi dengan setan. Sudah jadi setan, bentuknya manusia,
Bahaya. Saudara ingat ya, jangan menghakimi sesama ya. Jangan double standar. Ini kan dalam rangka khotbah nih, keras banget gini. Ya, jangan dipraktekkan nyerang orang, nggak boleh. Ingat, fokusnya diri sendiri, aku harus benar. Orang lain salah ya sudah dimaafkan. Gitu, diri sendiri aja. Kalau kita bisa seperti itu, saya yakin Tuhan tersenyum. Akhirnya kamu mengerti. Gitu. Sebab sekarang ini saya lihat semua orang begitu tuh kemana-mana. Bawa pistol kebenaran. Baru dengar kebenaran dikit. Itu salah tuh. Nembak-nembak sana sini. Padahal kebenaran tidak dipakai untuk nembak. Kebenaran dipakai untuk mengingatkan. Untuk mendidik. Supaya orang mengalami perubahan karakter. Gitu loh. Jangan suka menghakimi, jangan suka nunjuk orang lain salah, ini salah, itu kritik ini, kritik itu, jangan. Kasih pendapat, kasih masukan, bagus. Kritiklah diri sendiri, yang dari dulu berubahnya turun berat badan cuma seon. Itu enggak niat namanya berubah kok dikit-dikit. Ya, oke. Jadi ingat, musuh terbesar kita itu diri sendiri. Tentu saja di luar diri sendiri si iblis itu yang licik sekali. Ya. Nah, jadi inilah pertandingan terakhir, lulus atau tidak tergantung kita. Apakah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita atau tidak sama Tuhan? Apakah kita cinta Tuhan benar atau tidak? Bayangkan ya, banyak di antara kita itu begini loh, kalau datang ke Tuhan itu supaya diberkati, ku kasih persepuluhan supaya dibalas 100 kali, modus semuanya itu. Kayak orang datang ke dukun itu loh, kasih ayam hitam nanti diberkati, rezekinya besar, tokonya laris. Tuhan diperlakukan seperti dukun. Banyak yang begitu. Gak cinta Tuhan itu sebenarnya. Padahal kita datang kepada Tuhan sebagai anak. Bapak, anak Bapak. Bapak, aku mau jadi anak. Aku mau matikan manusia lamaku. Egoku ku matiin. Aku belajar tidak menyerang siapapun. Orang itu salah beneran aja, aku gak mau serang. Aku mau lihat diriku sendiri, benahi diri sendiri. Ya, buktikan kita mencintai Tuhan dengan benar. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak mau salah. Aku tidak mau gunakan mulutku untuk kejahatan. Aku mau persembahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Itu yang benar. Amin, saudara. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, oke, sekali lagi ya. Ini kan renovasi sudah lama nih, sebentar lagi selesai saudara. Mungkin sebulan lagi ini sudah lepas 5 meter ke belakang. Jadi kalau di antara saudara ada yang mau ikut berpartisipasi menyediakan kursi misalnya, nah kita butuh kursi. AC kita butuh AC. Studio kita juga udah hampir finish. Kalau ada yang mau support boleh. Support itu tidak harus uang. Barang boleh, ide boleh. Siapa tahu ada yang ilmunya udah tinggi. Yang bagus gini Pak, nanti speakernya ini. Silakan. Ya, barang juga boleh. Amin ya saudara. Mari kita bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan saudara, seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila
dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku, dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Engkau selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami percaya firman ini mengandung kuasa. Kuasa yang melebihi tajamnya dua mata pedang Tuhan. Memisahkan jiwa dan roh kami. Membuat kami mengerti kebenaran. Sehingga kami harus punya standar satu saja dalam hidup ini. Tidak munafik. Mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini. Kau pakai terus Tuhan secara luar biasa. Secara ajaib. Menjangkau banyak jiwa yang belum terjangkau selama ini. Bahkan sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dengan seluruh keluarga besarnya. Hamba secara khusus juga mengucap syukur. Berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Agar mereka mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Agar mereka jadi berkat di gereja ini juga Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini maupun dimanapun berada. Terima kasih untuk menjadi keluarga Allah di bumi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat, marifat. Kecerdasan. Kepekaan. Mengerti kehendak Tuhan. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.